Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2B yang akan menampilkan video implementasi pembelajaran blended learning. Pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran merupakan program pendidikan formal yang memungkinkan siswa melakukan pembelajaran secara daring ataupun luring. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mengimplementasikan blended learning selama 4 pertemuan. Dalam 4 pertemuan ini, kami akan menyampaikan materi mengenai sistem gerak yang dimana didukung beberapa submateri seperti rangka, otot, dan gangguan-gangguan yang ada pada sistem gerak. Pertemuan yang pertama yang dilakukan oleh Mas Bayu Setiawan dilakukan secara asinkronus, di mana Mas Bayu Setiawan membuka salam, melakukan presensi, dan membagikan materi melalui Google Classroom, dan kemudian dilanjutkan dengan pembagian link Google Meet. Setelah itu, pembelajaran dilakukan secara sinkronus melalui Google Meet. Pada Google Meet ini, Mas Bayu Setiawan menggunakan beberapa bantuan sebagai penunjang penampilan materi, seperti adanya penggunaan web Human Skeleton High Resolution Model. Jadi di sini Mas Bayu bisa menampilkan sistem gerak atau rangka yang ada pada manusia dengan lebih baik karena ada visualisasi yang mendukung. Sehingga dari penampilan gambar atau web ini bisa mendukung para peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Dapat diketahui juga dari web ini, penampilan dari gambar rangka bisa ditampilkan secara 3D ataupun lebih nyata bisa diputar ke berbagai sisi. Jadi bukan hanya sekedar 3D, sekedar 2D. Jadi bukan sekedar kayak gambar biasa gitu, kayak lebih nyata gitu ya. Via Google Meet ini bisa menampilkan atau menunjukkan adanya interaksi antara peserta didik dan tenaga pengajar, di mana setelah penampilan materi tersebut, tenaga pengajar bisa menanyakan apakah materi bisa diterima dengan baik ataupun apakah ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali. Kemudian nanti dari peserta didik bisa menunjukkan interaksi dengan menjawab ataupun menuliskan pertanyaan via kolom. Kemudian jika dirasa jam pembelajaran sudah terpenuhi dan semua peserta didik dan materi bisa diterima dengan baik, maka tenaga pengajar mengakhiri proses pembelajarannya dengan penutupan salam dan juga penutupan Google Meet. Kemudian untuk pertemuan kedua yang dilakukan oleh Mbak Tia Sandi, ini ada mempelajari tentang otot. Pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Jadi di sini peserta didik hanya mendapatkan informasi melalui Google Classroom, di mana di situ tenaga pengajar mengatakan bahwa mereka diberi penugasan berupa LKPD yang berisi mengenai instruksi untuk pembuatan poster terkait gangguan pada sistem rangka dan apa sih yang bisa menanganinya. Nah gitu. Penugasan ini dilakukan oleh peserta didik secara berkelompok dan juga ada batas waktu tertentu dalam pembuatannya. Setelah diinformasikan, peserta didik dapat melakukan presensi di kolom komentar di Google Classroom dan kemudian pertemuan kedua ditutup. Oke, selanjutnya ada pertemuan ketiga, yaitu pertemuan asinkronus melalui GC yang hampir sama dengan pertemuan pertama, yaitu ada pemberian salam, kemudian penyampaian Google Meet, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan sinkronus melalui Google Meet. Pada kesempatan kali ini, di sini peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan presentasi dan membahas mengenai hasil dari pengerjaan LKPD di pertemuan sebelumnya.
Jadi pada pertemuan ketiga ini peserta didik mempresentasikan tentang apa yang sudah mereka buat, kemudian mereka bisa menyampaikan poin-poin atau informasi apa saja yang sudah mereka dapat, kemudian ditanggapi oleh peserta didik lainnya dengan didukung jawaban dari tenaga pengajar yaitu Mbak Ulia. Ada kegiatan presentasi ini cenderung lebih meningkatkan adanya aktif atau keaktifan pada peserta didik di mana mereka saling bertanya dan menjawab ataupun memberikan saran, kritik dan juga masukan lain atau opini lain yang mereka punya. Kemudian adanya tenaga pengajar di situ memberikan atau mengarahkan jawaban lebih ke yang lebih betul dan terarah. Telah terbentuknya suatu interaksi yang cukup antusias tersebut, kemudian tenaga pendidik menutup pertemuan ketiga dengan salam dan menutup juga Google Meet. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat, yaitu pembelajaran dilakukan berupa evaluasi, di mana Mbak Angelina sebagai tenaga pengajar memberikan 10 buah soal pilihan ganda yang telah disusun atau dirangkai di dalam thesis, sehingga bisa dibagikan linknya kepada teman-teman peserta didik melalui Google Classroom. Tidak dilakukan presensi secara mandiri, namun ada pencatatan presensi melalui pengumpulan hasil tugas tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait implementasi blended learning yang telah kami lakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Apabila ada kurang dan salahnya kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.